Ondan medet umarım. Dari sini kita tahu, raja sebenarnya bisa disembuhkan, yang artinya keterangan yang diberikan oleh Emir pada Qasem itu tidaklah benar, bahwasanya raja tidak akan bisa diselamatkan. Ternyata Sinan yang jahat bisa mengubah Emir menjadi berpihak padanya, sehingga memberikan keterangan palsu tentang penyakit raja yang tak bisa disembuhkan kepada Qasem Sultan. Namun, sekarang Emir sudah mati. Bagaimana raja akan mengobati penyakitnya? Kembali ke penjara, Sinan pun akan dibawa keluar dari selnya. Begitu juga dengan Yakub. Yakub pun berkata, "Maafkan aku, Pasa. Mereka menyiksa aku dengan mengerikan. Aku tak bisa menahannya." Sinan menjawab dengan marah, "Tidak peduli apapun. Kamu harusnya menahannya. Apa yang kamu miliki sekarang? Kamu telah mengkhianati perjuangan ini." Ne geçti eline şimdi? Lanet ettiğinle kaldın. Ne davası paşam? Yakub juga marah dan menjawab, "Perjuangan apa, Pasah? Apakah perjuangan cintamu terhadap Gulbahar Sultan?" Dan inilah yang terjadi. Bana duyduğun aşktan ibaretti. Ya, rasa marah membuat Sinan membunuh Yakub. Tangan kanannya selama ini, penjaga kemudian mengecek nadi Yakub. Dan benar saja, dia tidak lagi bernafas. Ölmüş bu. Saat akan kembali ke harem, Lalejar bertanya pada Haci. "Haci apakah benar apa yang dikatakan oleh Sinan Pasa? Kemenkes Pasa dan Qasem Sultan apakah memiliki hubungan?" Gizli bir münasebet. Vallahi bütün hıncımı senden çıkaracağım şimdi. Haci pun menjawab, "Aku akan melampiaskan amarahku padamu. Itu tidak mungkin. Sinan hanya ingin mengacaukan segalanya sebelum dia mati." Lalejar tak percaya. Lalejar berkata, "Jangan berbohong. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Kamu tidak akan marah jika itu tidak benar." Doğru olmasa sen böyle celallenmezsin. Yahu öyle bir şey yok diyorum. Niye anlamıyorsun? Haci pun berusaha meyakinkan Lalejar. "Aku sudah bilang, tidak ada hal yang seperti itu. Mengapa kamu tidak mengerti? Itu hanyalah..." Lalejar semakin penasaran, kemudian bertanya, "Hanya apa? Katakan hanya apa?" Anlamıyorsun acaba? Sadece Ne? Sadece ne? Haci pun mau tak mau menjelaskannya. Kemenkes Pasa, dia mungkin salah menilai Qasem Sultan. Kemudian jatuh cinta padanya. Namun Sultana tidak membalas cintanya. Itu tidak mungkin. Lalejar pun berkata, "Jadi, Kemenkes Pasa jatuh cinta pada Sultana?" Haci pun menjawab, "Diamlah, ayo jalan." Paşa sultanımıza mevcut. Yahu sessiz ol hatun yürü. Raca, Lalezar. Melihat hal itu, Melek Alfa kemudian berkata, "Mengapa kalian berbisik-bisik?" Haci pun menjawab, "Tidak ada Melek Alfa. Kami hanya berbicara. Seperti yang kamu tahu, Sinan Pasa akan dieksekusi hari ini." Melek pun berkata, "Raja memiliki begitu banyak musuh. Dia dikelilingi oleh ular. Sangat menyedihkan. Dia hanya punya sedikit teman, namun mereka telah dibunuh satu persatu." Haberimiz yokmuş. Yazık. Bir öldürüyorlar demek. Haci pun berkata, "Kalau begitu, berhati-hatilah Melek Hatun. Segala sesuatunya menjadi rumit." Melek menjawab, "Tahu tempatmu. Kamu berbicara dengan kepala bendahara. Tahu tempatmu." Vakit kötü. Senin karşında baş eder var. Haddini bil. Haci pun sambil berjalan berbicara. Orang-orang yang seharusnya tidak berkuasa atau tidak kompeten, sekarang justru memimpin. Ayaklar baş oldu baş. Lalezar. Saat Lalejar akan pergi, Melek pun menghentikan Lalejar. Melek bertanya, "Apakah kamu tahu siapa yang memerintahkan eksekusi bagi Sinan Pasa?" Dengan tersenyum, Lalejar menjawab, "Tentu saja Valide Sultan." Valide sultanımız tabii ki. Di sisi lain, Kemenkes dan pangeran akan kembali ke tenda setelah selesai berlatih memanah. Kemenkes pun berkata, "Kita harus sering berlatih pangeranku. Kamu sangat terampil dalam memanah.
kamu akan lebih baik daripada kami secepatnya. Ibrahim pun menjawab, jangan repot-repot Kemenkes. Kamu tidak akan bisa melindungiku dengan panah itu. Mungkin suatu hari, mereka akan mencekikku dengan tali busur itu. O yayın kirişiyle boğacaklar beni. Allah muhafaza şehzadem. Kemenkes pun menjawab, amit-amit pangeranku. Kamu adalah satu-satunya sebagai ahli waris. Hanya kamulah harapan dan masa depan kami. Lagi pula, kamu memang harus bersiap untuk hari itu. Kim onlar? Ibrahim yang melihat sesuatu pun kemudian bertanya, siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sana? Terlihat, para aga bersama dengan Yusuf sedang berada di sana untuk menggali tanah. Kemenkes dan pangeran pun mendekati para aga itu. Kim bu? Ibrahim kemudian bertanya pada Yusuf, siapa dia? Yusuf menjawab, Emir Celebi. Ibrahim pun menjadi bertanya-tanya, apa yang telah dia lakukan? Mengapa kamu mengeksekusi dirinya? Yusuf pun menjawab, dia tidak dieksekusi pangeranku. Ternyata dia adalah seorang pecandu. Dia secara diam-diam merokok opium di dalam tendanya dan dia pun menjadi overdosis. Bu sefer fazla kaçırmış. Kemenkes tentu saja tidak percaya akan hal itu. Kemenkes selalu berbicara pada pangeran agar dia segera kembali ke dalam tendanya. Pangeran pun kembali tanpa Kemenkes. Vakit geç oldu. Hayrola Yusuf Paşa, mesele nedir? Kemenkes selalu bertanya lagi pada Yusuf, ada apa ini Yusuf Pasha? Apa yang terjadi? Yusuf pun berterus terang. Dokter kepala telah membuat kejahatan besar. Karena perintah Qasem Sultan, dia mencoba membunuh raja. Kemenkes yang tahu bahwasanya Qasem Sultan tidak akan melakukan hal itu. Dia pun bertanya, apa maksudmu? Itu tidak mungkin. Yusuf menjawab, itu mungkin saja Pasha. Itu sangat mungkin. Sinan Pasha telah mengetahui segalanya dan dia telah memperingati kami. Kemenkes pun berkata, Sinan Pasha, bagaimana kamu tahu kalau dia tidak berbohong? Bagaimana bisa kamu menuduh Valide Sultan hanya dengan perkataannya? Bile Valide Sultan nasıl itham edersiniz? Sinan Paşa'yı küçümseme. Yusuf pun menjawab, jangan meremehkan Sinan Pasha, karena dia juga sekali waktu memberitahukan kami tentang penyerangan yang akan dilakukan oleh Qasem Sultan. Kemenkes pun akhirnya mengerti mengapa penyerangan yang dulu terjadi diketahui oleh raja dan penyebabnya adalah karena Sinan. Yusuf pun berkata, dia mendapatkan apa yang pantas. Ini adalah bagaimana akhir bagi mereka jika mengkhianati Sultan Murad. Yusuf pun memandang Kemenkes seolah-olah memperingati Kemenkes untuk tidak mengkhianati raja. Herkesin sonu bu.